Kajian Tahdzibul Akhlak, penyakit hati nomor 11. Atau ini hanya sedikit ini saja nih ya. Yang kita kaji ini kan dari ini sudah penyakit hati nomor 11 itu ya. Yang cukup panjang kan, setiap babnya hanya setiap satuan penyakit hatinya itu ternyata cukup panjang dan mendalam nih pembahasannya dari kitab ini. Yang ternyata itu ya, mengapa ini Tahdzibul Akhlak yang target gitu ya, target besarnya adalah menggapai al-akhlakul karimah. Nah, ternyata hal itu kan diawali dengan seperti di awal-awalnya, kalau masih ingat nih kajian kitab ini ada pembahasan tentang khuluk. Ya, khuluk. Kalau Rasulullah SAW itu manusia yang paling berakhlakul karimah karena khuluknya Al-Quran. Itu seperti dinyatakan Allah di surat An-Najm ayat 4. Nah, kalau bukan Al-Quran yang menjadi khuluk itu apa yang ditanamkan di dalam diri, yang itu menentukan amal. Jadi tidak ada amal tanpa khuluk gitu di dalam dirinya. Nah, kalau bukan Al-Quran seperti Rasulullah SAW, maka sebutnya mau tidak mau, suka tidak suka gitu. Kalau bukan Al-Quran, garis miring agama Islam, ajaran Islam, lah itunya yang ditanamkan di dalam diri sebagai khuluk, mau tidak mau, suka tidak suka, maka khuluknya itu adalah penyakit hati. Yang menjadi khuluknya itu penyakit hati. Nah, itulah yang kemudian menjadi amal. Dan penyakit hati itu jangankan sudah diamalkan, ya, penyakit hati itu di dalam hati pasti. Ya, penyakit hati itu selama ada di dalam hati saja itu sudah menjadi dosa. Itu ya kenapa nih yang kita kaji kan sudah cukup lama nih ya. Ini penyakit hati, permasalahannya, bagaimana solusi dan menyembuhkannya. Nah, ternyata untuk berakhlakul karimah itu jangan ini khuluknya gitu, jangan penyakit hati. Penyakit hati harus bersih, berarti semuanya baru bisa gitunya berakhlakul karimah. Itulah sedikit informasi ini di awal dulu sebetulnya sudah disampaikan. Jadi target utama atau target besarnya gitu ya, kita mengkaji, ini judulnya kitab Tahdzibul Akhlak, yaitu menggapai al-akhlakul karimah. Tapi ternyata permasalahannya demikian, yang untuk menggapai al-akhlakul karimah itu khuluk namanya ya, yang ditanamkan di dalam hati itu harus Al-Quran atau garis miringnya agama Islam, ajaran Islam. Kalau bukan itu yang ditanamkan, maka penyakit hati berarti khuluknya. Nah, yang ke-11 sekarang ya, kiber atau al-kibru-nya kiber. Kemarin baru muqaddimah itunya awal, yaitu yang kemarin itu Imam Al-Ghazali-nya membagi menjadi yang pokoknya adalah al-kibru. Ini kalau dari bahasa Arabnya al-kibru itu isim itunya sulasi mujarod. Isim sulasi mujarod. Sulasi mujarod itu adalah kata dasar. Nah, kata dasar paling mendasar. Karena kalau di dalam bahasa Arab masdar itu banyak, tergantung wazannya. Nah, semua wazan di dalam bahasa Arab itu yang pokok itu sulasi mujarod. Nah, al-kibru sulasi mujarod.
Kalau takabur juga untuk wazannya ini sumber, ini masdar. Lieur pantah ku bahasa Arab mantah. Naon eta teh. Jadi yang pokok adalah al-kibru, itu yang paling mendasar. Takabur itu kata jadian sebetulnya. Nada seperti ini nih ya. Seperti manusia kan yang terdiri dari ruh dan jasad. Nah, ruhnya itulah yang tadinya, yang awal tadi. Ruh itulah tempatnya khuluk. Adapun jasad itu amal. Ya, adapun jasad itu kan amalnya. Kalau yang ada di dalam ruh itu khuluk, kemudian apa yang ada di jasad itu adalah amal. Nah, Imam Al-Ghazali kemarin membagi al-kibru dan takabur. Sebetulnya sama atau serupa tapi tak sama, mungkinlahnya istilahnya dalam bahasa kita. Kalau al-kibru itu takabur yang ada di dalam hati. Kalau takabur itu adalah al-kibru yang ada di amalan anggota badan. Nah, kemarin ya sampai di sana lah ya kita pisahkan atau kita bagi gitulahnya. Biar ini harus terasa nih ya, harus terasa. Al-kibru itu adalah takabur yang ada di dalam hati, yang ada di dalam ruh. Artinya ya di dalam hati, belum jadi tindakan, belum jadi amal anggota badan. Orang yang di dalam hatinya ada al-kibru belum tentu dia mengamalkan. Al-kibru itu adalah takabur yang ada di dalam hati. Itu belum tentu diamalkan, tapi di dalam hatinya tetap ada hal tersebut. Itunya dibedakan lah, itunya ya, sebutan lah jadinya. Kalau tentu kan kalau takabur asalnya al-kibru, karena tidak ada amalan anggota badan, amalan jasad tanpa khuluk itu di dalam dirinya, di dalam ruhnya. Karena anggota badan itu seperti abdun, seperti budak hamba yang taat kepada perintah rajanya. Dan ruh itu adalah raja yang perintahnya selalu ditaati. Itulahnya ini kaitan antara ruh dan jasad. Ruh itu adalah raja yang perintahnya selalu ditaati, dan jasad adalah hamba yang selalu taat perintah rajanya. Jadi tidak akan ada ini jasad beramal tanpa perintah dari dalam gitu ya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis innamal a'malu bin niyat. Seluruh amal jasad itu adalah pengamalan dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ininya mengapa harusnya tidak boleh tidak nih, harus Al-Quran, harus ajaran Islam yang ditanamkan di dalam diri sebagai khuluk ya, karena nanti itu yang akan diamalkan. Sampai di sana kemarinnya dibedakanlah itunya, al-kibru itu takabur yang ada di dalam hati. Kalau takabur itu al-kibru yang sudah diamalkan oleh anggota badan. Nah, kalau ujub, ya, ujub itu awal sampai ada al-kibru itu pasti dari ujub. Ya, ujub sendiri itu kan membanggakan dirinya. Ya, kalau ujub itu membanggakan dirinya, membanggakan dirinya dan lupa
atau tidak mau mengakui lah, atau lupa, tidak menyadari, atau mungkin tidak mengakui bahwa dirinya, kalau boleh dikatakan sehebat itu, ya dirinya sehebat itu adalah kenikmatan atau anugerah dari Allah. Nah, ujub itu dia tidak mau mengakui, seolah-olah segalanya dirinya menjadi hebat itu karena kemampuan dirinya. Itu ujubnya, lupa, tidak menyadari atau tidak mau mengakui. Nah, kalau sudah ujub, nah ini dekat gitu ya, dekat kena kepada, kemudian berlanjut dari ujub itu menjadi al-kibru itu di dalam hatinya. Nah, kalau al-kibru itu adalah meyakini, ini rasa, karena ini kan yang ada di dalam diri, di dalam hatinya nih. Merasa, artinya al-kibru itu merasa, memandang, gitulah, merasa atau memandang dirinya itu lebih atau di atas yang lain. Tentu yang dia pandang lebih rendah gitunya. Merasa gitunya, merasa atau memandang dirinya itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Artinya kalau al-kibru itu jadi ada dua pihak. Al-kibru itu berarti jadi ada dua pihak. Yang pertama adalah dirinya, yang kedua adalah yang dianggap lebih rendah. Nah, artinya kalau al-kibru itu sudah dibandingkan dengan yang lain. Seseorang sudah membandingkan dirinya dengan yang lain. Itu al-kibru, dengan catatannya, mau diungkapkankah hal itu melalui ucapan atau perbuatan atau tidak diungkapkan. Hanya dirinya saja merasa, memandang bahwa dirinya itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih dari yang lain, dan artinya dia ini merendahkan orang lain. Nah, itu al-kibru adanya di dalam hati. Ya, kalau al-kibru berarti selalu jadi seperti ini ya, ada dua pihak. Ya, ada, kalau disebutannya, kalau dalam bahasa Arab itu ada al-mutakabbaru alaih dan al-mutakabbaru bih. Ya, kan karena istilah itu bisa ngadon liurnya. Bisa ngadon liur tadi dengan sebutan-sebutan yang demikian. Maknanya seperti yang barusan ya. Kalau al-kibru itu berarti ini ada dua pihak. Yang pertama itu al-mutakabbaru bihi, dirinya, al-mutakabbaru alaih itu pihak lain yang dianggap lebih rendah. Nah, tentu seseorang menganggap dirinya lebih dari yang lain itu ya bisa dengan segala hal. Bisa karena ilmunya, bisa karena hartanya. Seperti ujub kemarin kan ada 8 poin ya. Ujub ada 8 poin itu yang apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu kena oleh penyakit ujub. Bisa karena harta, bisa karena fisiknya, bisa karena turunan kemarin kan. Eta turunan hayam muruk teh kemarin. Padahal turunan hayam muruk, serowair hayam muruk, hayam pelungo gitu. Hayam kene itu. Nah, jadi ada secara spesifik gitunya apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu kena oleh ujub. Dari ujub ini kan berlanjut. Kalau ujub ini tidak segera itulah. Kalau ujubnya tidak segera dihilangkan, rentan sebutannya mungkinnya, itu sangat rentan untuk kena kepada al-kibru. Nah, kalau al-kibru itu nih ya, berarti memandang atau merasa dirinya itu lebih tinggi, lebih hebat, lebih dari yang lain. Sehingga kalau al-kibru pasti ada dua pihak, berarti karena ini sudah membandingkannya kalau al-kibru.
wabihi yanfasilul kibru anil ujub. Nah ini bedanya antara al kibru dan ujub, padahal dua-duanya sama-sama penyakit hati. Kalau ujubnya tidak diobati, naiklah berlanjutlah kepada al kibru, jadi dua tetap. Ujubnya dosa, artinya ya ujubnya tetap ada, dosa ujubnya tetap, tambah lagi gitu sekarang malah dengan penyakit baru. Itu artinya dari ujub ini nambah penyakit baru, yaitu al kibru. Nah bedanya antara ujub dengan takabur, kalau ujub itu yang tadi memandang dirinya hebat dan dia tidak sebutannya apa, dia tidak lupa gitulahnya, atau tidak menyadari atau tidak tahu mungkinnya, atau yang tahu berarti tidak mau mengakui bahwa dia bisa sampai demikian. Itu anugerah dari Allah, itu kenikmatan dari Allah, artinya diberi oleh Allah kelebihan, sesuatu ya kelebihan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Kalau menyadari dan mengakui, menyadari pasti tidak akan ujub, justru akan bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena diberi kelebihan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Kalau al-kibru, nah dari situ pasti awalnya merasa dirinya hebat, merasa dirinya hebat lah itunya. Lalu dia bandingkan dengan yang lain. Setelah dia membandingkan dengan yang lain, menurutnya bahwa dirinya lebih hebat dan dia menganggap rendah orang lain. Nah itu sudah al-kibru berartinya, karena sudah membandingkannya dengan yang lain. Nah kalau ujubnya, fa innal ujuba la yastani ghairul mu'ajjab. Kalau ujub nggak ada kaitan dengan pihak lain. Nah, seseorang yang kena ujub itu nggak ada kaitan dengan pihak yang lain. Ya, misalnya orang yang ujub, ini paling bahayanya, paling bahaya, sebut, kalau saya sebut paling bahaya ujubnya. Ujub paling bahaya itu ujub dengan amal. Ya, ujub itu kan memandang dirinya hebatnya, apanya gitu, dia memandang dirinya hebat itu soal apanya, amal. Alah nu ieu teh jangan-jangan ini jadi sampai malah kebingungan sendiri ini. Malah kebingungan sendiri. Itu si ibu teh, si ibu. ada ibu-ibu kan yang kebetulan sihnya langsung ngobrol sama saya ya. Ya saya ini kan ya lahir dari keluarga muslim, sholat ya diarahkan, diajarkan, ditekankan gitu oleh orang tuanya, jangan ditinggalkan. Ya memang tidak pernah meninggalkan. Zakat selalu ya dia tunaikan. Kemudian saum Ramadan ya lah pastinya, haji juga sudah. Kemudian mengatakan amal apa lagi ya yang naon deui itu amalnya, karena itu sudah sampai menunaikan ibadah haji. Nah, tetap merasa ujub, merasa sudah cukup sampai di sana. Ayo mah karena odob. Emang amal kedeun teh eta wunggul, amal kedeun teh kan 5 rupa gitu. Ya apa amalan di dalam Islam itu aja 5 macam. Jadi ketika sudah sampai melaksanakan ibadah haji itu merasa sudah tamat. Makanya umur panjang keneh, nah deui atuh amal kedeun itu. Karena merasa beramal itu sudah selesai. Bari ngobrol gitu nanti pan ngobrol gitu teh bari nangtung, bari nginum kumaha nerangkeunana cing teh kitu, kumaha nerangkeunana gitu teh
Kita ngobrol, kita beri nangtung, beri nginum. Waduh, nah ini berartinya dia itu kena gitu oleh ujub, oleh, dan saya kira yang demikian itu banyak yang kena gitunya oleh yang demikian nih. Ini contoh nyata sih itu, karena itu benar-benar kejadiannya. Banyak orang yang kalau sudah melaksanakan ibadah haji itu merasa tenang gitulah, merasa gitunya ya tenanglah, seolah-olah merasa itu sudah mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, karena sudah sampai kepada rukun Islam yang kelima, sudah melaksanakan ibadah haji. Nah itu ujub dengan amalnya itu, karena sudah merasa cukup, maka kan itu saya lah beramalnya itu saridona we lah pokoknya. Beramal teh saridona we gitu mah saya aya. Nah orang yang ujub itu tidak memerlukan pihak lain, bahkan lawalam yukhlaqil insanu illa wahdahu. Andai ini untuknya, untuk mau penjelasannya ini menekankan bedanya ujub dengan al-kibru atau takabur. Andai tidak ada makhluk lain yang diciptakan selain manusia, bisa nggak manusia kena ujub? Ada ujub nggak ada, tidak memerlukan pihak lain. Lawalam yukhlaqil insanu illa wahdahu, andainya manusia tidak ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah selain manusia, tetap bisa kena ujub, yaitu ya memandang dirinya itu hebat, tidak perlunya tanpa melihat dan membandingkan dengan pihak lain. Tasawwaru an yakuna mu'ajjaban, bisa kena ujub. Nah, kalau ujub bisa demikian ya. Kalau saja tidak ada makhluk lain yang Allah ciptakan selain manusia, tetap bisa kena ujub. Wala yatasawwaru ayyakuna mutakabbiron, tapi tidak bisa, tidak akan kena oleh al-kibru atau takabur. Ya, karena kalau tidak ada makhluk lain selain manusia, lalu manusia itu kalau manusianya sendiri kan diantaranya di dalam ayat ini ya, surat At-Tin ya, ayat teh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu jelas sih pernyataan. Ahsan itu isim tafdil menunjukkan paling. Ya laqad khalaqnal insana, ya sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, itu maksudnya adalah sebagai makhluk terbaik. Ya, andai Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk yang lain, ujub tetap bisa kena. Tapi kalau takabur ya tidak bisa, karena takabur itu membandingkan. Jadi seseorang tidak bisa menjadi takabur kecuali kalau sudah membandingkan dengan yang lainnya, yaitu yaronafsahu fauqa zalikal ghairi. Kalau manusia misalnya membandingkan dengan makhluk yang lain, nah manusia itu memandang dirinya itu di atas yang lain dalam hal sebagai makhluk lah yang sebetulnya kalau dikatakan sempurna itunya. Manusia itu makhluk yang sempurna apanya, kekurangannya saja seabreg gitulah, kekurangannya aja segudang itu, seabreg, lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Tapi kalau sebagai makhluk terbaik, iya gitu ayat tadi, ahsani taqwim, ya, manusia itu makhluk terbaik. Nah dengan pernyataan ayat tersebut, misalnya manusia itu kemudian membandingkan dirinya dengan makhluk yang lain,
Ya, takaburlah manusia itu dalam hal lebih banyak keunggulannya, itulahnya banyak keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kalau disebut sempurna mana ada, ya anggaplah sempurna sebagai manusia, iya sempurnanya manusia itu demikian. Emang hilir jengkal itu sempurna sebagai hilir jengkal gitu sempurna hilir jengkal mah. Ini sempurna sebagai makhluk itu sempurna demikian sempurnanya. Semuanya sama. Misalnya kalau angin sempurna enggak? Ya sempurna. Seperti itulah angin, tidak ada kekurangan. Allah menciptakan angin ada kekurangan enggak? Ya tidak ada. Allah menciptakan air sempurna enggak? Ya sempurnanya air demikian. Semua makhluk Allah itu sempurnalah dengan dengan wujudnya, dengan karakternya masing-masing, semuanya. Allah menciptakan makhluk dengan sempurna, tapi bukan dalam sempurna kalau manusianya, bukan sempurna tanpa kekurangan sehingga ujub itu merasa dirinya hebat. Padahal kan ya ini kan obat ujub mah obat ujub mah adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Emang manusia bisa apa? Manusia punya apa? Manusia tahu apa? Nol semuanya kan. Kalau tidak diberi oleh Allah, manusia tidak punya ilmu. Kemudian manusia tidak punya apa-apa. Dan manusia tidak bisa apa-apa. Kalau dibandingkan dengan Allah jauh manusia itu dari kata sempurna. Nah, sementara ini ya yang ini bedanya antara ujub dengan takaburnya. Kalau ujub itu andai saja Allah tidak menciptakan makhluk lain selain manusia, ujub tetap bisa kena, yaitu memandang dirinya hebat. Kalau takabur tidak akan bisa tanpa membandingkan dengan yang lain, ya. Di mana takabur itu yaro nafsahu fauqa zalikal ghairi fi sifatil kamal, yaitu memandang bahwa dirinya itu lebih dibandingkan dengan yang lain dalam hal nih, kalau sesama makhluknya dibandingkan dengan makhluk yang lain, yaitu dalam hal lebih banyak keunggulannya gitu. Manusia itu hanya memiliki banyak keunggulan dari makhluk yang lain, meskipun untuk hal-hal tertentunya manusia itu kalah, tapi kalau manusia itu bisa kemudian melebihi yang lain. Nah, misalnya lah kalau kecepatan lah, intinya kecepatan. Kalau manusia berlari kecepatannya berapa kilometer per jam, binatang ada yang lebih cepat. Ini binatang kan ada yang lebih cepatnya ininya berlarinya dari manusia. Jeung kuda wae eleh. Padahal kuda, misalnya kuda bukan yang paling cepatnya di antara binatang. Kalau binatang darat yang tercepatnya itu citah. Kecepatan larinya binatang yang paling cepat itu di daratan itu citah. Jangankan dengan citah, jelema mah jeung kuda wae eleh. Kemudian kalau misalnya ini mau dibandingkan, diadukan staminanya, sok balapkeun. Kuat berapa lama manusia? Eta kuat maraton gede yang maraton 42 sekiannya maraton tehnya latihan agak lila yang bisa gitu teh. Kuda mah kudu latihan. Ya yang staminanya kuatnya ini kuda, anjing itu kalau berlari itu mereka itu kuat, mereka staminanya kalah manusia. Tapi kan manusia ini kemudian bisa mengalahkan mereka. Ya manusia itu bisa mengalahkan mereka. Nah inilah kelebihan, inilah keunggulan manusia dibandingkan dengan yang lainnya. Ningali manuk bisa ngapung, tinggal ikeun ku aing cek jelema teh eleh urusan ngapung lagi. Manusia bisa terbang, bisa sekarang kan dengan akalnya membuatlah sesuatu yang bisa membawa dirinya terbang. Burung juga kalah.
Pokoknya mah di udara, di darat, di laut, eleh kabeh gitu, semua makhluk kalah oleh manusia. Menggambarkan kalau ujub itu, andai Allah tidak menciptakan makhluk lain, tetap bisa kena oleh ujub. Tapi tidak akan bisa gitu, tidak akan kena oleh al-kibru atau takabur itu, karena mau membandingkan dengan yang mana? Mau membandingkan dengan siapa? Andai Allah tidak menciptakan makhluk lain selain manusia. Nah, fa inda zalika yakunu mutakabbirona, artinya al-kibru atau takabur itu adalah kalau memandang dirinya itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih apalah gitunya, pokoknya lebih dari yang lain. Kalau tadi sih penjelasannya di sini membandingkan antara manusia dengan makhluk lain. Di mana memang manusianya sebagai makhluk Allah itu Allah yang menyatakan demikian, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di bab apa gitunya, boleh nggak kita ini merendahkan binatang? Ini merendahkan, menghina gitu, merendahkan, menghina binatang boleh nggak? Kalau secara umum fi ahsani takwim ya lah gitunya, manusia itu di atas yang lain. Nah, tapi kan untuk hal-hal tertentu, terutama di masalah di bab apa ini sebagai penyakit hati juga ya. Kalau nggak salah di bab ini nanti ada nih ya, bahkan merendahkan binatang saja tidak boleh. Manusia banyak kalah oleh binatang. Ya, manusia itu dalam satu hal nih ya, banyaklah kalah oleh binatang, yaitu binatang itu selalu taat, binatang tidak pernah melanggar. Manusia kalah urusan itunya. Manusia, binatang tidak ada yang pernah melanggar. Binatang selalu taat kepada Allah, karena bagi binatang pun Allah sama membuat dan menetapkan aturan untuk mereka dan ditaati oleh semuanya. Contoh gampang mah, contoh gampang mah, mau nggak lah mau. Mun urang banyak capek-capek udah kepecang hasil henteu. Mau tolo ya udah kepecang capek-capek. Geus atuh siga kuda. Kuda mah teu kudu ngudagna naon eta we, jukut hareupeun hakanan. Hari maung pan bahasa ngugudag bocangna teh nyumputna dina jukut. Nyumputna dina jukut, maka jeung kudu nyumput dina jukut tuluy ngugudag cantang tuh hasil eta we atuh jukut hakanan siga kuda siga domba. Itu aturan, itu hukum dari Allah dan mereka tidak pernah melanggar. Kamu reungit teh panya reungit kan mencari rezeki teh, terbang itu kan mencari makanannya, itu darah manusia, hasil ge acan geus kureket listrik teh agar merepet. Prepet paeh we reungit teh atuh nu sejen mun jeung urang banyak. Kenapa tidak yang lain saja gitu kan? Ternyata kan resikonya demikian untuk seekor nyamuk. Seekor nyamuk eta seekor nyamuk eta angkatan udara eta teh, mun angkatan darat teh tumila eta teh. Ayo kersare teh diserang ya ku dua angkatannya, angkatan darat eta tareungit, angkatan daratna tumila. Ayo isuk kudu neangan teng wajah ampun. Suk isuk neangan teng wajah, pokona mah diancur-ancurkeun teng wajah teh. Duh putih teh eta dua teh jelema teh diserang teh ari keresare teh angkatan darat jeung angkatan udara. Angkatan udara nama eta reungit teh angkatan darat teh 2000 aduh. Suk pokona mah urak abri kasur teh tingalikeun we wah teng wajah pokona dihancur-hancurkeun. Ya itulahnya ketetapan Allah dan mereka taat.
Itu kan mencari itu, mencari rezekinya itu kan, ya makanannya itu kan apa namanya, darah manusia, ini nyamuk ya, darah manusia, risikonya belum juga berhasil. Belum berhasil gitu karena keburu ketahuan, si nyamuk ini keburu ketahuan, nyamper kena celinya kan denge atau helikopter nanti suara helikopternya tarik. Wah yo langsungnya mau reket. Reket listrik dia tepak kan merepet kenapa harus demikian? Mun si garinyuh geus teu ngegelan kai aman. Anggar kita ngegelan kai ku jelema mah ulah. Rinyuh ngegelan kai ulah deh. Nah kembali ke sini nih. Ini ujungnya agak menggeli kan sebutnya mungkinnya. Ini ujungnya, ini bagian ininya, ujungnya agak menggeli kan seperti ini. Seseorang itu ini al-kibrunya, seseorang itu merasa hebat. Nah, entah dengan hartanya, dengan apalah, pokoknya kan merasa dirinya hebat, tapi dia itu tidak kena oleh al-kibru kalau memandang yang lain juga hebat. Artinya kan tidak ada yang direndahkan ya. Artinya tidak ada yang direndahkan. Berarti kalau demikian, ini merasa dirinya hebat, merasa bangga gitunya, merasa bangga karena dirinya memiliki kelebihan. Kalau sampai di sana sebetulnya itu tidak dosa, hal yang wajar. Wajar aja kalau seseorang memiliki kelebihan lalu dia merasa bangga. Nah, hanya merasa bangganya itu apakah kemudian dia mengingkari bahwa itu anugerah dari Allah, atau merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya lalu bersyukur? Beda. Ujub itu karena dia tidak menyadari dan tidak mau mengakui bahwa itu anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Tapi kalau merasa bangga dengan apa yang ada dirinya dan menyadari itu anugerah dari Allah, kemudian mensyukurinya, itu enggak dosa, dan itu bukan ujub ya. Nah, kalau seseorang itu tidak kena oleh al-kibru apabila dia memandang dirinya hebat, ya. Dia merasa bangga dengan apa yang dimiliki oleh dirinya, ya. Tapi dia tidak merendahkan orang lain. Ya qad yasta'zimu nafsahu walakinnahu yara ghairahu azamu. Apalagi kalau memandang dirinya hebat tapi dia memandang yang lain lebih hebat. Nah, itu tidak kena bolehnya. Karena kalau al-kibru itu menganggap dirinya lebih dari yang lain dan merendahkan yang lain. Nah, juga seseorang itu tidak kena oleh al-kibru kalau dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang lain tapi dia juga merasa bahwa dirinya rendah. Nah, sigeun kieu nu ieu mah ieu budak sekolah, contohna nuker ulangan di sekolah, bodohnya si eta punten 3. Ai manehna sabaraha? 2 sih. Bodoh si eta punten 3 cenah. Ada orang yang bodoh kita. Manehna lebih bodoh, punten 2. Dia mengatakan bodohnya si anu dapat nilai 3. Ternyata dia juga, ya saya juga bodoh, saya juga cuma dapat 2. Itu juga tidak kena gitu oleh al-kibru. Ya, sekali lagi yang ini ya, makanya ini agak menggelikan gitu ya. Dia merendahkan orang lain, mengatakan demikian misalnya. Ya, kalau di murid di dalam kelas gitunya, dia mengatakan gitu kepada si anu itu bodoh, bahasa ulangan lagi punten 3. Dia mengatakan demikian gitu, bodoh si eta pun ulanganna punten 3. Saya dapat 2. Ternyata saya dapat 2. Dia tidak merendahkan orang itu karena dia juga menyadari itu bahwa dirinya malah lebih gitu. Si itu mah halus loh punten 3. Atau gitu tadi karena ada yang dapat 0.
atau ulangan punten 3 teh nah si anu ge punten 0 padahal batur loba atuh nu punten 8 gitu tinggal 5 itu atuh contoh mah punten 8 ya mah atoh punten 3 teh. Jadi tidak kena, ini kan masalahnya ini kena nggak oleh al-kibru. Masalahnya kan kalau kena al-kibru berarti ini ada di dalam hati dosa. Andai misalnya seperti ini, seseorang itu memandang dirinya itu hebat atau apalahnya karena memiliki kelebihan. Tapi dia tidak menerahkan orang lainnya karena dia pun itu memandang orang lain juga punya kelebihan. Ya tidak merendahkan orang lain. Kalau seperti ini paling bisa kena oleh ujub. Kalau yang demikiannya itu tanpa disadari ya atau ya tanpa disadari tidak mau mengakui bahwa itu anugerah dari Allah. Nah paling kena oleh ujub. Aisyah sama nu barodo mah tadi lah gitu sok lah. sesama nu barodo silih poyok mana punten 3 bondo mana mah. Aya didinya sabaraha? 2 saya mah. Sugantinya ngahina tapi bro saya ge punten 2. Kalem lah pokona mah. Sok ngagunuk lah nu barodo unggul kayak gitu teh. Ngagunuk lah nu barodo unggul gitu teh. Nu bangga malah nu ieu punten 3 itu punten 2 rarato gitu antara itu punten 0 karena ada yang dapat nilainya 0. Nah sampai di situnya perbedaan gitu antara ujub dan kiber atau takabur gitu ya sebutannya. Tapi intinya tadi bahwa ini lanjutannya al-kibru itu lanjutan dari ujub. Tidak ada orang yang kena oleh al-kibru tanpa terlebih dahulu, berarti kan tanpa terlebih dahulu memandang dirinya gitu kan hebat lah, memandang bahwa dirinya itu memiliki keunggulan, memiliki kelebihan. Nah kalau lanjutannya adalah baru kemudian dia bandingkan yang ada pada dirinya itu dengan yang ada pada orang lain. Nah setelah membandingkan seperti itu kemudian dia merasa lebih dari yang lain dan merendahkan yang lain. Nah itu kena berarti oleh al-kibru. Dan itu masih adanya kan hal itu masih di dalam hati. Ya, merasa memandang itu kan hatinya gitu yang demikian, merasa gitu dirinya itu lebih dari yang lain. Nah, adapun kalau kemudian hal tersebut itu bisa jadi itu diungkapkan, dikeluarkan menjadi amalan anggota badan, baik berupa ucapan gitu yang isinya itu ucapannya tentu merendahkan orang lain, atau berupa tindakan tanya yaitu kemarin kannya yang al-humazah wailul likuli humazatil lumazah itu dengan tindakan, meskipun tindakannya itu hanya sekedar mengedipkan mata, mengangkat alis, yang maksudnya itu untuk merendahkan orang lain. Nah, sekarang yang berikutnya nih, sekarang ini ayat-ayat al-ayatu fi zammil kibri ya, ayat-ayat yang menjelaskan artinya atau ayat-ayat yang menunjukkan itu tentang buruknya al-kibru. Yang pertama yaitu surat Al-A'raf ayat 146. Nah kita buka nih ayatnya nih ya. Sambil kita buka juga nih apa rangkaiannya seperti apa gitunya, apa hanya ayat itu saja atau bagaimana rangkaian ayat-ayatnya. Al-A'rafnya surat ke-7 ayat 146. Apa sebelumnya itu ada kaitan nggak nih 145-nya?
Nah, nggak ada nih dari 146. Ada sih hanya kita dari 46 saja nih ya, 146. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna. Nah, itu kata yatakabbaru itu fi'il mudhari namanya dari takabur. Artinya ini secara eksplisitnya kata itu yang dipakai takabur. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyarau sabila rusdi la yattakhizuhu sabila. Ini sebetulnya hakikat takabur itu yang ini. Wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang yatakabbaruna fil ar. Tadinya bunyi ayatnya orang-orang yang takabur di bumi ini tanpa alasan yang benar. Ini ya ayatnya yatakabbaruna fil ardi bi ghairil haq. Takabur itu di bumi ini bi ghairil haq, bukan dengan alasan yang benar. Nah, yang ini ya yang disebut takabur itu yang dimaksud yang tadinya yaitu yang seperti ini. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya kemarin kan ya tentang takabur ini kan yang hadisnya ya teteh riwayat saya teteh orang baca kayaknya. Yang dari Rasulullah teh batrul haqqi wa gomsunnas. Sebentar dia biar ini yakin nih redaksi hadisnya nih ya. Nah, ini hadisnya nih, ini riwayat At-Tirmizi. Kita baca terjemah saja nih ya, karena ini cukup panjang ternyata nih. Dari Abdullah bin Mas'ud ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun hanya sebesar biji zarroh. Nah, di sini menggunakan kibrun, bukan al-kibru. Redaksi Arabnya seperti ini ya aslinya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi di dalam hati kan, fi qalbihi itu di dalam hatinya misqalu zarrotin, ada sebesar debu saja, min kibrin, yaitu kibrun, al-kibru. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru. Ini al-kibru itu di dalam hati, makanya gitu ya. Orang yang tidak akan orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja, al-kibru. Wala yadkhulun naro, yakni man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja iman. Dan selanjutnya gitunya kemudian Rasulullah bersabda akan dikeluarkan dari dalam neraka, yaitu orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya sebesar biji zarroh. Kemudian tabi'in, ya seorang tabi'in memberikan penjelasan terkait ayat ini, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Nu mana tuh redaksi ini ya tekela.
Nubatrul hakina yang ini nih. Nah, Abdullah berkata, kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku merasa bangga jika pakaianku bagus, kemudian sandalku juga bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Nah, orang tadi itu menanyakan, apakah aku ini kena gitu oleh takabur? Kalau seperti ini, ya aku merasa bangga jika pakaianku bagus, sandalku bagus. Beliau Rasulullah SAW malah itu bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan takabur adalah menolak kebenaran. Eta takabur yang hakiki mabatrul hak, menolak kebenaran, menolak al-haq, dan merendahkan manusia. Ini redaksi ayatnya itu, hadisnya itu batrul haqqi wa gomsunnas. Itu yang pokoknya yang disebut ada al-kibru di dalam hati itu adalah yang pokok menolak kebenaran, kemudian satu lagi wa gomsunnas dan merendahkan orang lain. Ini ayat pertama nih ya, yaitu surat Al-A'raf ayat 146. Di halaman ayatnya jelasnya disebutkan sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaru. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, yaitu orang-orang yang takabur di bumi ini bukan atau tanpa alasan yang benar. Nah, yang demikian itu yang seperti apa? Nah, lanjutan ayatnya adalah kalau mereka melihat tanda kekuasaanku, mereka tetap saja tidak mau beriman. Artinya tetap saja menolak. Jadi orang kafir, nah itulah apa namanya takaburnya. Takabur yang sebesar-besarnya lah sebutnya. Ketakaburan terbesar itu adalah yaitu menolak al-haq. Nanti di ayat berikutnya di sini juga di ayat ke berapa nih ya? Ayat ketiga nih tentang takabur itu ternyata yang di sini yang dimasukkan ayat tentang iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ya, iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah ketika diperintah sujud kepada Adam. Di situ intinya adalah dia menolak perintah Allah. Padahal apa yang dari Allah itu adalah al-haq. Apa yang dari Allah itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran hakiki itu adalah apa yang dari Allah. Iblis saat itu tidak bisa memahami, berarti iblis saat itu berarti tidak bisa memahami, katakanlah apa hakikat, apa hikmah gitu di balik perintah Allah tersebut. Ya, iblis tidak bisa memahami berarti apa nih hakikat, apa hikmah gitu di balik perintah tersebut. Sementara malaikat tidak banyak nanya. Malaikat itu tidak banyak bertanya, tidak banyak berpikir, tidak banyak pertimbangan. Begitu Allah memerintahkan demikian, lakukan. Ternyata itu yang benar kan? Ternyata itu yang benar. Nah, iblis ini tetap saja dia ini menolak, tetap batrul haq, menolak al-haq. Al-haq itu adalah kalau arti ini ya, al-haq itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan di dalam ayat Al-Quran diantaranya ada ayat yang menyatakan al-haqqu min rabbika. Al-haq itu yang dari Tuhan kamu, itulah al-haq. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk orang yang ragu, artinya terhadap apa yang datang dari Allah. Nah, ternyata iblis itu dia takabur, yaitu kalau mereka melihat setiap tanda kekuasaanku mereka tetap tidak akan beriman.
Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau itunya mengikutinya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka akan menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah, selalu lalai dari ayat-ayat kami. Kemudian ayat 47-nya nih. Wallazina kazzabu bi ayatina waliqa'il akhirati habitat a'maluhum. Nah, ini akibatnya. Ini akibatnya gitunya kalau kazzabu, mereka menolak, mereka tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima apa yang datang dari Allah. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan adanya pertemuan dengan kami di akhirat, habitat a'maluhum, maka ini ketetapan Allah bagi mereka, gugur semua amal mereka, batal semua amal mereka. Mereka diberi balasan hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini ya dengan penjelasan tadi di riwayat At-Tirmizi tadi, hadis itu juga diriwayatkan oleh beberapa mukharij, bahasa ilmu hadis nama. Hadis di Bukhari juga ada yang barusan tentang batrul haqi wa gomsun nas. Itunya ketakabur yang sebesar-besar ketakaburan itu adalah menolak al-haq. Yang sebesar-besar ketakaburan itu adalah batrul haq, menolak al-haq. Dan perintis pionirnya urusan seperti ini adalah iblis. Dia menolak itu perintah Allah ketika dosa pertama itu yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah iblis yang menolak perintah Allah. Padahal perintah Allah itu atau segala sesuatu yang datang dari Allah itu al-haq, sebutannya benar itu pasti. Hanya iblisnya saja yang berarti kan disebutnya iblis yang tidak mampu berarti memahami apa hikmah gitulah mungkinnya, apa hikmahnya itu ke Allah memerintahkan demikian, apa kebaikannya bagi iblis itunya Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, itu iblis yang tidak mampu itu memahaminya. Apa hikmahnya? Tetap saja iblis itu berpegang kepada pikirannya sendiri, di mana iblis itu kan mengungkapkan kepada Allah bahwa aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Itu saja yang dijadikan pegangan oleh iblis. Merasa dirinya, dan dengan alasan itu iblis merasa dirinya tidak pantas untuk taat melaksanakan perintah Allah. Tak eta benang merah nama tahu. Kenapa tidak mau melaksanakan perintah Allah? Apa merasa tidak pantas? Jadi kenapa malah tidak mau itunya melaksanakan perintah Allah, ketetapan, ketentuan lah sebutannya. Kenapa tidak mau melaksanakan perintah Allah? Apa seperti iblis merasa tidak pantas untuk taat kepada Allah? Itu ketakaburan terbesar, yaitu menolak al-haq. Satu nih dalilnya ayat yang menyebut betapa buruknya takabur. Makanya saya tadi kalau di kitab ini ya, di kitab ini sebetulnya ayat 146. Lanjutkan tadi ayat 147-nya. Nah, inilah akibatnya keburukan dari takabur, yaitu Allah nyatakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan adanya pertemuan dengan kami di akhirat, maka gugur semua amalnya. Ya, semua amalnya, semua kebaikannya itu Allah nyatakan gugur. Artinya kan kalau kalau amal manusia itu dicatat oleh malaikat, ya, catatan amal solehnya kosong. Karena gugur, batal, dianulir, berarti kan tidak dihitung.
Tidak ada kosong, kolom amal solehnya kosong, sementara kolom dosanya penuh. Tak gitu ya. Kenapa tidak dihisab? Mau dihisab apanya? Kan hisab itu hitung-hitungan. Arti hisab itu kan hitung-hitungan. Arti yang dihitung apanya? Ya, yang dihitung itu kan amal solehnya berapa, dosanya berapa, ya dihitung-hitunglah. Kemudian hasil akhirnya bagaimana? Nah, kalau yang orang-orang seperti ini yang catatan amal solehnya itu kosong, kemudian catatan dosanya penuh, ayo dihitung itu sini, hitungan lagi. Ya, makanya mereka ini orang yang seperti ini yang kafirnya. Orang-orang kafir itu pantas itu kalau di antara hadisnya, salah satu hadis yang menerangkan bahwa mereka itu masuk neraka pasti, bahkan masuk nerakanya tanpa hisab. Dengan cara seperti ini kan nanti di mahsyar berarti Allah akan menghadirkan semua yang pernah disembah oleh manusia. Kalau dulu lah misalnya untuk orang-orang jahiliyah Abu Lahab, nanti Lata dan Uzza itu nanti akan dihadirkan. Ya, Lata dan Uzzanya sebagai berhala yang mereka sembah nanti akan dihadirkan. Kemudian diumumkan, ikuti apa yang kalian sembah ketika di dunia. Terbagilah manusia itu berdasarkan sembahannya masing-masing. Dan yang disembah itu selain Allah nih ya, dan yang mereka sembah itu kemudian akan berjalan menuju neraka dan lompat paling dulu ke neraka. Perintahnya kan ikuti apa yang kalian sembah ketika di dunia, berarti harus ikut lompat. Itu tidak dihisab, hanya demikian saja. Nah, kemudian ayat kedua nih ya. Ayat kedua yaitu surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, mungkin ada dua aninya di Quran itu ada yang namanya surat Ghafir, ada surat Al-Mu'min. Ayat surat ke-40. Surat ke-40-nya ayat 34 35. Surat Ghafir surat ke-40-nya ayat ke-34 35. Kita buka nih ya di Qurannya nih. Lah terjemahnya saja nih ya. Dan sungguh sebelum itu Nabi Yusuf telah datang kepadamu, kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kalian senantiasa meragukan apa yang dibawanya, bahkan setelah ketika dia wafat. Kalian mengatakan Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu. Nah, ayat 35-nya, allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maktan indallahi wa indallazina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbir. Ini katanya mutakabbir. Aduh, iya mah isim fa'il tina takabur. Kalau yang tadi ya takabbaru itu kata kerja bentuk sedang atau akan. Kalau ini mutakabir isim fa'il atau orangnya. Gitulah pokoknya mah. Yaitu orang-orang yang mendebat, yujadiluna teh melawan, itulahnya orang-orang yang melawan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan Allah bagi mereka di sisinya, di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci. Ini kan ayat tentang buruknya, betapa buruknya al-kibru. Nah, ini nih yang ujung ayatnya. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang takabur dan berlaku lalim sewenang-wenang.
Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah akan, nah ini nih, mengunci hati mereka. Allah di surat apanya, yang di surat Fatir gitu gak salah, atau di surat apanya, di surat Fatir itu yang menyebutkan apabila Allah sudah yang mengunci gitu hati mereka, maka siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa untuk membukanya? Apabila Allah sudah membiarkan hati mereka, maka siapa yang bisa membersihkannya? Ini akibat nih dari ketakaburan, atau akibat dari al-kibru adalah Allah mengunci hati setiap orang yang takabur. Allah mengunci hati setiap orang yang takabur itunya, yang pokok itu adalah ayat-ayat ini yang mengatakan al-kibrunya itu benar seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu mereka yang yang batrul hak, yaitu orang-orang yang menolak, mengingkari al-haq. Ini dua ayat yang tadinya itu yang disebut kalau tadi di ayat Al-Qur'an, di ayat Al-A'raf itu kata kerja gitu yang digunakannya, kalau di sini isim fa'il, sama sih maksudnya. Dua-duanya sama, hanya itu orang-orang yang takabur. Dua ayat ini menerangkan takabur yang disebutkan di ayat itu adalah yang batrul haq. Jadi kalau gomsun nas, nah itunya seolah-olah itu akibatnya, itu akibat. Kalau gomsun nas itu merendahkan sesama manusia, itu akibat. Kalau orang sudah menolak al-haq, nah satu lagi pasti itulah ada orang yang menolak al-haq pasti merendahkan sesama manusia. Nah dalam hal ini di surat nano kamari teh, di surat Al-Mutaffifin. Di surat Al-Mutaffifin itu yang ini makna ayatnya ini, bahwa orang-orang durhaka, terutama orang kafir ya, orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir, mereka akan menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, menertawakan itu merendahkan. Mereka akan menertawakan orang-orang yang beriman, mereka merendahkan. Dan situasinya nanti akan dibalik oleh Allah. Ini hampir di ujung kalau nggak salah di surat Al-Mutaffifin. Maka nanti di akhirat Allah akan membalikan keadaan, orang-orang yang berimanlah yang akan tertawa dan menertawakan mereka yang masuk neraka. Dulu waktu di dunia mereka menertawakan seperti inilah. Contohnya nih, waktu Rasulullah SAW sholat di dekat Ka'bah itu kan pernah ditutup dengan itu lambung unta kan besar. Ketika sujud oleh Abu Jahal dan ada 7 orang tuh saat itu yang melakukannya, ditutupi dengan lambung unta sampai Rasulullah tidak bisa bangun. Melihat Rasulullah demikian, mereka itu tertawanya luar biasa. Muncul orang meninggal teseri itu teh. Mereka tertawa lepas gitu, tertawa nikmat gitu melihat Rasulullah SAW yang tidak bisa bangun. Ketika sujud di dalam sholat, mereka tutupi dengan lambung unta. Mereka itu tertawanya ada yang sampai berguling-guling. Nah mereka menertawakan itunya orang-orang yang taat. Tapi nanti situasinya, jangankan di akhirat, sebetulnya di dunianya juga sudah dibuktikan itu oleh Allahnya seperti apa akhirnya nasib Abu Jahal yang waktu melakukan demikian itu tertawa lepas, tertawa bahagianya luar biasa. Ternyata Allah hinakan Abu Jahal. Kalau untuk kejadian ini saat itu Rasulullah sampai berdoanya begitu bisa lepas itu lambung untanya ditarik oleh Fatimah. Begitu lepas Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah laknatlah si anu. Nah itu 7 orang yang ada saat itu, dan ternyata benar itu oleh Allah dibuktikan. Rasulullah mendoakan itu karena ini kan bagi Rasulullah kalau urusan pribadi nggak pernah masuk hati, istilahnya kalau urusan pribadinya nggak pernah masuk hati. Rasulullah dalam hal ini marah besar karena ibadah hak
Allah, berarti kan ibadah itu kan hak Allah yang harus didapatkan ibadah. Hak Allah yang sedang diberikan oleh Rasulullah, sedang ditunaikan, diganggu oleh mereka, itu Rasulullah marah besar. Kemudian Rasulullah meminta, ya Allah laknatlah, disebutlah namanya, ada 7 orang. Nah mereka tertawa lepas, itunya nikmat, itu melakukan demikian. Nah itu yang orang-orang yang di ayat ini, ayat 35 tadinya. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang takabur dan berlaku sewenang-wenang. Tadi tah contohnya berlaku sewenang-wenang. Padahal dari dulu gitunya, dari dulu juga urusan akidah, urusan ibadah itu hak asasi manusia dan tidak boleh saling ganggu dari dulu juga. Ya ini mereka nih keterlaluan, sehingga keterlaluan tak abu, makanya di sini disebut berlaku sewenang-wenang, berlaku zalim terhadap orang lain. Nah kemudian satu lagi nih ya, hadis tentang ini tentang buruknya ketakaburan, yaitu surat Al-A'raf ayat 11 sampai 17. Nah ini tentang iblis nih, yang tadi nih ya. Tsumma qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian kami perintahkan kepada malaikat, yaitu sujudlah kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Alah ayat ini nih di Al-Baqarah 34 kalau nggak salahnya, Al-Baqarah 34 sama yang kisah tentang ini. Ini ayatnya pernah ada yang bertanya seperti ini, karena susunan kata-katanya, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, kemudian semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu malaikat bukan? Iblis itu malaikat bukan itu, atau iblis itu malaikat yang durhaka? Ya kami perintahkan kepada malaikat, seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, kemudian semuanya sujud kecuali iblis. Ada yang pernah bertanya demikian. Iblis itu adalah gitu malaikat, iblis itu adalah malaikat yang durhaka. Karena berdasarkan susunan kata-kata yang demikian. Nah, apa benar itu iblis itu malaikat yang durhaka? Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita juga sama sebetulnya. Hanya entah ada nggak definisinya atau kaidah bahasa Arab namanya? Ada nggak kaidah bahasanya? Kalau dalam bahasa Arab disebutnya mustasna munqati. Mustasna itu, munqati itu dikecualikan, padahal dikecualikan dari yang tidak sejenis. Dalam bahasa Indonesia juga ada yang demikian. Misalnya kalau ini pernah juga nih, kalau nggak salah nih saya contohkan seperti ini. Kalau orang mengatakan begini, semua murid sudah pulang kecuali penjaga kantin, benar nggak ngomong begitu? Semua murid sudah pulang kecuali penjaga kantin, atau kecuali kepala sekolah misalnya. Semua guru sudah pulang kecuali kepala sekolah. Semua murid sudah pulang kecuali penjaga kantin. Penjaga kantin itu murid? Bukan, itu pengecualian, mengecualikan sesuatu dari yang tidak sejenis. Dan di dalam bahasa Indonesia kalimat itu juga ada, benar. Itu kalau orang mengatakan demikian itu benar. Semua murid sudah pulang kecuali penjaga kantin, pemilik kantin, atau kecuali kepala sekolah. Semua murid sudah pulang kecuali kepala sekolah. Tapi mengecualikan dari yang tidak sejenis. Tapi dua-duanya kan biasanya pulang. Berarti kan biasanya dua-duanya pulang. Murid pulang, kepala sekolah juga pulang. Artinya kena oleh hukum yang sama, yaitu pulang. Kenapa dikecualikan padahal tidak sejenis? Karena biasanya dua-duanya juga pulang. Murid pulang, kepala sekolah pulang.
Nah di sini berarti yang Allah perintahkan sujud kepada Adam itu bukan hanya malaikat, iblis juga diperintah. Kalau malaikat itu melaksanakan perintah Allah, kalau iblis menolak. Bukan artinya sejenis, iblis itu dari jenis malaikat, bukan. Kepala sekolah bukan murid. Tapi dua-duanya kan biasanya pulang. Kalau di sini berarti dua-duanya kena oleh perintah sujud. Dan ketika kami perintahkannya dan kami perintahkan kepada para malaikat, seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, nah ujug-ujug gitulah. Nah kalau ini maknanya juga bukan pengecualian sih sebetulnya. Ini bukan pengecualian, maknanya itu istidrok atau ini keterangan tambahan. Keterangan tambahan berarti nupokoba itu Allah memerintahkan sujud kepada malaikat, semuanya sujud. Titik, anggaplah sampai di situ sudah selesai kalimatnya. Kemudian Allah memberi penjelasan lebih, keterangan tambahan. Kalau iblis tidak mau sujud, semua murid sudah pulang, titik sampai di situ. Kepala sekolah belum pulang, itu seolah-olah dua kalimat terpisah. Atau kalaupun mau dimasukkan ke dalam ini, tapi kan ini dikecualikan, disebutnya mustasna munqati. Yalah, kita bahasa Arab liur bahasa Arab. Lam yakun minas sajidin, iblis itu lam yakun minas sajidin, tidak termasuk yang semua yang sujud. Qala, kemudian Allah bertanya, mana akaan latas juda iz amartuka, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak sujud? Bukan soal Adamnya. Iz amartuka, apa yang menghalangi kamu tidak sujud? Iz amartuka, ketika aku perintahkan kepada kamu. Eta masalah lama, jangan lihat Adamnya. Ini perintah Allah. Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak sujud ketika aku memerintahkannya? Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau telah menciptakannya dari tanah. Itu kan alasan Adam, sehingga al-haq, tata al-haqnya itu adalah amartuka, aku perintahkan kamu sujud kepada Adam. Perintah Allah itu al-haq. Al-haq itu pokoknya kan apapun yang dari Allah itu adalah al-haq. Nah, iblis yang berarti tidak bisa memahami, tidak bisa memahami itu apa gitu, hikmah di balik perintah tersebut. Kalau malaikat kan tidak banyak berpikir, tidak banyak pertimbangan, lakukanlah karena itu perintah Allah. Nah, Allah bertanya, apa yang menghalangimu? Iz amartuka, ketika aku perintahkan hal itu kepada kamu. Ta'ata al-haq. Sehingga Rasulullah kan menyebut, tadinya lah seolah mendefinisikan, Rasulullah menyebut takabur itu adalah batrul haq, yang menolak al-haq. Pada kasus ini al-haqnya itu adalah, yaitulah perintah dari Allah. Kemudian iblisnya menjawabnya, aku lebih baik. Ini alasan iblis, aku lebih baik daripada Adam. Dengan dasar itu, engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakannya dari tanah. Qala, kemudian Allah menjawab, fahbit, hingga sia oleh Allah diusir. Fahbit minha, pergilah kamu dari sana. Fama yakunu laka anta takabbaru fiha, tidak pantas sama sekali untuk kamu takabur di sana. Fama yakunu laka anta takabbaru, kata ini takabur nama takabbaru fiha, tidak pantas sama sekali untuk kamu takabur di sana.
Fakhruj, keluarlah kamu, innaka minas sogirin, sesungguhnya engkau itu termasuk golongan yang hina. Nah sampai kepada ayat berikutnya lah, ya, sampai ayat ke 118-nya rangkaiannya dari 111 sampai 114. Nah takaburnya ini nih ada fama yakunulaka anta takabbaro, itu sikap ketakaburan, yaitu menolak untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang di dalam hadis tadi, batrul hak sebutannya, ya, menolak al-haq. Ada selanjutnya pokoknya ke ayat ini nih, sampai ke ayat 118 lah, silakan dibaca sendiri. Kalau takaburnya tadi yang itu, Allah menyebut tidak pantas kamu berada di sana dan bersikap takabur, kemudian Allah mengusirnya. Ini jelasnya ini dengan ayat ini tadi makanya saya tadi buka dulu gitunya, takabur itu, takabur terbesar itu adalah batrul haq. Maka manusia kan, iblis juga sama, ini kan menolak perintah Allah. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu kan orang-orang yang menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan. Mereka itulah orang-orang yang takabur. Nah, ketakaburan terbesar itu sebetulnya bukan merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain akibat. Seperti tadi contohnya Abu Jahal itunya merendahkan itu Rasulullah SAW ketika sedang sujud saja tidak dihormati kan. Itu kan sedang beribadah. Padahal dari dulu lah gitulah hak soal akidah, soal keyakinan, soal ibadah itu ya terserah agamanya masing-masing, tidak boleh saling menghina. Orang Islam dilarang menghina agama orang lain. Orang Islam dilarang mengganggu itunya peribadatan orang lain, itu tidak boleh. Ya biarkanlah mereka dengan keyakinannya. Tapi Abu Jahal kan dalam contoh tadi tidak ada menghormati sama sekali. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan ibadah oleh mereka diganggu, oleh mereka diganggu, bahkan mereka sampai menertawakannya sedemikian rupa. Teteh merendahkan Rasulullahnya, tidak ada menghormati sama sekali. Ketika Rasulullah sedang melakukan ibadah pun oleh mereka diganggu, teteh merendahkan orang, itu merendahkan sesama manusia. Teteh akibat dari Abu Jahal itu batrul haq, dia itu menolak al-haq. Sapaket jadinya telah nu pokoma eta tah terbesar, takabur terbesar itu adalah batrul haq. Dan itu adanya di dalam hati kan, kufur adanya di dalam hati. Karena kufurnya itu diantaranya kalau contoh tadi itulah yang dilakukan, itu kan landasan amalnya kekufuran yang ada di dalam hati. Mengapa ketika Rasulullah sedang sholat malah diganggu? Kok mereka di dalam hatinya ada kufur? Ya kalau takabur, nah al-kibru, nah pasti jadinya demikian, mereka akan merendahkan orang lain. Terus ayat-ayatnya ayat-ayatnya ini yang ada 3 di sini ya, di kitab ini ayat-ayat tentang betapa buruknya al-kibru atau takambur. Nah tadilah di ayat-ayatnya ada dengan akibat dinyatakan batal, gugur seluruh amalnya. Kemudian ini kalau iblis dilaknat oleh Allah dengan laknat terbesarnya, iblis itu dilaknat terbesar tadi di ujung ayat keberapa ya, innaka minas sogirin, pergilah kamu dari sini, sesungguhnya kamu itu termasuk golongan yang hina. Ya, dari ketakaburan itu malah menjadi disebutnya teori takabur itu kan sok besar, merasa besar. Kalau yang merasa besar berarti kecil, berarti sok besar tepan kecil. Apa ari nunggu masep teh goreng patut. Apa dari nunggu masep teh goreng patut. Anu geda air kasep teh nunggu masep kalem mah. Amun matak nu takabur teh artinya rendah, artinya kecil. Makanya takabur, dia merasa besar teh berarti kecil. Rasanya ayatnya dulu maksudnya dia sampai di situlah ayat-ayat tentang, dan masih banyak di dalam Al-Qur'annya tentang
buruk tentunya nya, tentang buruknya al-kibru atau takabur. Nanti berikutnya hadis nih. Wah, hadis-hadis lebih parah lagi. Kalau Quran kan global gitunya, barusan itu Al-Quran itu global. Hadisnya lebih parah lagi, itunya menunjukkan itu betapa buruknya ketakaburan. Ada beberapa nih hadis nanti yang dimuat di sini nih ya. Jadi barusan ayat yang judulnya al-ayatu fi zamil kibri, ayat-ayat tentang yang menunjukkan, menerangkan betapa buruknya ketakaburan. Nanti berikutnya hadisnya juga banyak nih tentang ketakaburan.